Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, apa kabar hari ini? Semoga anak-anak ibu dalam keadaan sehat ya. Kembali lagi bersama Nurani Rasyida Sabrina di kelas 3, tema 2, subtema 3, menyayangi tumbuhan. Nah, kita akan masuk langsung PB1 dan PB2 ya anak-anak. Di subtema 3 ini. Nah, untuk anak-anak ketahui, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, perhatikanlah gambar di bawah ini. Nah, gambar apa saja yang bisa kamu lihat di layarmu? Ya, ada Lani, Edo, Siti, Benny, dan teman-temannya sedang menyiram bunga. Ya, dia sangat menyayangi tumbuhan. Kita harus saling menyayangi sesama manusia. Selain itu, kita juga harus menyayangi tumbuhan. Tuhan telah memberikan banyak manfaat kepada manusia. Perbuatan menyayangi tumbuhan merupakan salah satu bentuk syukur kita kepada Tuhan. Apa yang harus kita lakukan untuk menjaga kelangsungan hidup tumbuhan? Nah, anak-anak, jadi apa yang kita lakukan untuk menjaga kelangsungan hidup tumbuhan? Ya benar, kita beri air, kita beri pupuk, dan kita jaga di mana tempat yang tidak terlalu panas jika tumbuhan itu tidak terlalu membutuhkan panas. Dan kita jaga dari hujan jika tumbuhan itu tidak terlalu bisa mendapatkan air yang banyak. Nah, anak-anak, sekarang lihatlah bacaan teks di bawah ini. Mari kita baca terlebih dahulu. Siti sangat senang dengan bunga melati. Siti membeli bibit bunga melati. Dia ingin menanamnya di dalam pot. Siti belum tahu cara menanam bunga melati. Siti pergi ke perpustakaan sekolah. Di sana dia menemukan buku yang dibutuhkan. Buku tentang cara menanam melati di dalam pot. Berikut petunjuk perawatan melati yang Siti baca. Nah, jadi cara menanam melati itu seperti yang dibaca Siti berikut ya. 1. Siapkan pecahan batu bata merah atau pecahan genting. Susun di dasar pot. Nah, lihatlah di sini ya anak-anak. Harus menggunakan batu bata atau pecahan genting. Kemudian campurkan pasir, tanah, dan pupuk kandang. Masing-masing dengan bagian yang sama. Isikan pada sepertiga bagian pot. Letakkan di atas lapisan pecahan batu bata merah atau genting. Nah, jadi setelah kita taruh batu bata, kita campur dengan pasir, tanah, dan pupuk kandang. Dan bagiannya sama ya, sepertiga bagian pot itu. Nah, masukkan bibit melati, sisakan media lama yang masih menempel. Tujuannya agar tanaman dapat beradaptasi dengan media baru. Nah, jadi setelah itu tahap yang ketiga adalah kita masukkan bibit melati ya. Nah, ini sisakan media lama yang masih menempel. Nah, ini adalah medianya ya. Lalu tambahkan campuran pasir, tanah, dan pupuk kandang. Jangan isi pot sampai penuh. Sisakan 2 cm dari bibir pot untuk memudahkan penyiraman. Nah, jadi di sini ada sisa 2 cm ya dari bibir pot. Pastikan tanaman dapat berdiri kokoh. Siram tanaman dengan air secukupnya dan bersihkan bagian luar pot dari kotoran. Letakkan pot di tempat yang diinginkan. Nah, begitu ya caranya menanam bunga melati menggunakan bibit melati ya. Oke anak-anak, buat tanda centang di dalam kotak bila kalimat-kalimat di bawah ini sesuai dengan petunjuk perawatan tanaman melati. Pertama, batu bata merah dan pecah genting diletakkan di dasar pot. Apakah benar? Ya, jika benar, mari kita centang. Lalu pasir, tanah, dan pupuk kandang digunakan sebagai media tanam. Bagaimana? Jika ya, silahkan diceklis ya anak-anak. Nah, ini checklist ini kerja
diminta oleh gurumu. Sekarang kita akan menulis. Siti ingin mengetahui cara merawat bunga mawar. Nah, yang tadi adalah merawat bunga melati, menanam bunga melati. Sekarang bagaimana merawat bunga mawar anak-anak? Nah, lihatlah di dalam gambar ini sudah ada bunga-bunga. Ada Siti yang sedang bertanya dengan penjual bunga. Ia mendatangi penjual bunga untuk bertanya tentang cara perawatan bunga mawar. Jika kita ingin mengetahui perawatan suatu tanaman, kita harus bertanya kepada orang yang memahaminya. Tanaman apa yang ingin kamu ketahui perawatannya? Nah, lakukan wawancara dengan orang yang memahami cara perawatannya. Tulislah hasil wawancara yang telah kamu lakukan. Nah, wawancara itu dilakukan antara narasumber dengan orang yang ingin mengetahui sesuatu. Narasumber adalah orang yang diwawancara ya anak-anak. Nah, narasumber itu mengerti apa yang kita wawancarai. Misalnya kalau kita ingin menanam pohon atau menanam bunga, kita carilah narasumber atau yang bisa diwawancarai orang yang suka menanam bunga tersebut. Ya, bisa petani di kebun atau memang penjual bunga atau orang tuamu sendiri yang memang merawat bunga anak-anak. Nah, selanjutnya kita amati gambar berikut ini. Tanaman apa ini kira-kira anak-anak? Ya, benar sekali. Ini adalah tanaman sirih. Tanaman sirih banyak sekali manfaatnya anak-anak. Nah, di sekolah Siti ditanam pohon sirih. Sirih adalah tanaman yang tumbuh merambat. Daunnya berbentuk jantung dengan ujung daun runcing. Panjang daun sirih sekitar 5-8 cm dan lebar 2-5 cm. Jika daunnya diremas akan mengeluarkan bau khas. Siti dan teman-temannya akan mengukur panjang pohon sirih. Sebelum mengukur pohon sirih, Siti dan teman-temannya belajar tentang garis bilangan. Nah, jadi sebelum ia mengukur panjang daun sirih, ia belajar tentang garis bilangan terlebih dahulu ya. Nah, mari kita amati bersama garis bilangan di bawah ini anak-anak. Nah, dari garis bilangan ini dimulai dari angka 0 ya. Garis bilangan itu dimulai dari angka 0. Lalu setelah angka 0, secara urutan ada angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Tulislah angka yang seharusnya menempati huruf pada garis bilangan di bawah ini. Nah, di sini sudah ada contohnya ya anak-anak. Di gambar di atas ini ada 0 sampai 10. Contoh garis bilangannya. Nah, jika seperti ini ada huruf-huruf yang harus diganti. Kira-kira huruf S ini apa ya anak-anak? Ya benar. Oh, dan ini 1 huruf S ini. 2. Lalu ini huruf L. Huruf L sini jadi apa? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, anak-anak. Itu anak-anak bisa ya. Sekarang kita bantu Siti melakukan pengamatan pertumbuhan pohon sirih yuk. Pohon sirih yang baru ditanam berada di posisi A pada angka 0. Setelah beberapa waktu panjang pohon Siti ada di posisi B pada angka 2. Nah, ini dia ya gambarnya. Dari posisi A menjadi posisi B berpindah satuan. Kita dapat menuliskan bentuk bunganya 0 ditambah 2. Dengan 2. Nah, ada contoh lain ya. Panjang pohon sirih ada di posisi angka 3. Nah, ini ada di angka 3A. Setelah beberapa waktu, pohon sirih bertambah 2 satuan. Jadi, jika dari 3 ditambah 2, maka 3, 4, dan 5. Jadi 3 ditambah 2 hasilnya 5. Jika panjang pohon sirih di angka 4, dan setelah beberapa waktu tumbuh 7 satuan, berapa panjang pohon sirih sekarang? Ya, sama ya anak-anak, kita geser atau kita tambahkan ke samping. Kita becel 4, lalu kita tambah lagi 7. 4 dari 4 kemana ya? Ke kanan. 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Letaknya di 11 lagi. 4 ditambah 7 adalah 11. Mari selesaikan penjumlahan di bawah ini anak-anak menggunakan garis bilangan ya. Nah, tentunya sudah tahu bukan dari contoh tersebut? Siti membantu ibu merapikan lemari baju.
Di lemari ada beberapa kain batik milik ibu. Siti memperhatikan motif yang ada pada kain batik. Ada bermacam-macam motif daun dan bunga. Siti sangat tertarik dengan motif daun dan bunga. Setelah membantu ibu, Siti menggambar hiasan dengan motif tumbuhan. Nah, anak-anak, di sini ada gambar hiasan dengan motif tumbuhan yang cantik sekali, bukan? Ya, ternyata ini cantik sekali ya. Anak-anak bisa membuatnya karena kita jawab pertanyaan berikutnya. Dari keempat gambar tersebut, motif mana yang paling kamu sukai? Nah, jawablah anak-anak. Ini ada motif pertama, motif kedua, motif ketiga, dan motif keempat. Motif pertama adalah gambar yang ini, yang ada 3 bunga warna merah ya. Motif kedua, nah ada bunganya berwarna apa ini? Hijau dua buah ya. Lalu motif ketiga ada gambar bunganya 2. Dan motif keempat ada gambar seperti ini ya. Apa yang menarik dari motif yang kamu sukai? Nah, warna apa yang akan kamu gunakan untuk membuat gambar motif hias bunga tumbuhan? Dan mengapa? Kita bantu Siti membuat motif hiasan tumbuhan yuk. Motif hias akan lebih indah bila diberi warna. Ya, jadi kita akan membuat motif hias dengan berwarna dari motif-motif yang kamu sukai. Orang tua mengajak siswa untuk mengamati motif hias tumbuhan pada batik atau tenun lokal. Ini adalah kegiatan bersama orang tuanya. Nah, kita masuk pada pembelajaran 2 ya. Kita amati gambar berikut anak-anak. Nah, ada keluarga Dayu sedang bercakap-cakap di teras rumah. Mereka bercerita tentang kegiatan yang dilakukan hari itu. Tiba-tiba Dayu teringat kalau ia belum melakukan tugasnya. Tugas Dayu setiap hari adalah menyiram tanaman di halaman rumah. Setiap anggota keluarga mempunyai kewajiban dan hak masing-masing. Hak dan kewajibannya tergantung dari perannya di dalam keluarga. Di dalam keluarga ada ayah, ibu, dan anak. Kewajiban ayah melindungi anggota keluarga dan mencari nafkah. Nah, ingat ya anak-anak, kewajiban ayah adalah melindungi anggota keluarga dan mencari nafkah, sementara kewajiban ibu adalah merawat anak-anak dan mengurus rumah tangga. Kewajiban anak yaitu menghormati orang tua dan belajar dengan tekun. Nah, maka dari itu anak-anak belajarlah dengan tekun dan hormati orang tuamu, karena itu adalah bentuk kewajibanmu sebagai seorang anak. Kewajiban anak juga termasuk tugas-tugas yang harus dilakukan di rumah. Nah, contohnya kewajiban yaitu menyiram tanaman. Ya, anak-anak ibu dalam kegiatan baik juga ada ya yang menyiram tanaman. Pintar anak-anak ibu semuanya. Mari kita ceritakan pengalaman tentang perbedaan peran anggota keluargamu. Nah, jika kamu punya perbedaan dalam peran keluargamu, boleh kamu ceritakan. Misalkan ibumu juga bekerja, membantu ayahmu. Nah, tetapi itu bukan kewajiban sebenarnya ya anak-anak. Tapi ibumu telah membantu orang tua, membantu ayahmu dalam mencari nafkah. Nah, contohnya seperti itu. Atau ada cerita lain dalam peran anggota keluargamu, silahkan anak-anak ibu ceritakan. Ya, tunggu lain petunjuk dari gurumu ya. Nah, sekarang kita akan membuat dan merawat tanaman gantung. Siti dan Lani sedang mengamati tanaman-tanaman di sekolah. Siti, ayo kita membuat pot gantung. Tanaman ini sepertinya butuh tempat baru. Kata si Lani. Setuju Lani, kasihan tanaman-tanaman itu, potnya sudah tidak cukup. Tanaman-tanaman itu dapat terganggu pertumbuhannya. Mari kita segera buat pot gantung itu. Apa saja yang dibutuhkan? Botol plastik bekas, pita perekat, gunting, tanah, kayu pipih, tali, dan tanaman. Lalu, bagaimana cara membuatnya? Yang pertama, kita potong bagian bawah botol. Kemudian, rekatkan pita perekat ke sekeliling bagian yang dipotong. Baik, setelah itu, buat 4 lubang di bagian perekat. Masukkan tanaman yang ke dalam botol pelan-pelan. Rapikan dan sebar akar tanaman ke seluruh bagian botol. Kemudian masukkan tanah hingga 3/4 isi botol. Sejauh ini tidak sulit, lanjutkan Lani. Masukkan tali plastik ke dalam lubang. Gantung menggunakan paku di dinding. Tutup bagian yang terbuka dengan kayu pipih. Mari kita ajak teman-teman lain untuk membuatnya. Itu kata Siti. Di sini tentu sudah ada gambarnya anak-anak cara membuatnya. Yang pertama itu ada pada gambar kita
lubang di sini anak-anak. Lalu apalagi? Ya, kita masukkan tanamannya. Oh, kita masukkan bibitnya juga, kita masukkan tanahnya. Nah, lalu tanamannya ya. Setelah membaca percakapan di atas, di mana kala nih dan Siti bercakap-cakap, mengapa Lani dan Siti merasa perlu membuat pot gantung? Apa yang dibutuhkan untuk membuat sebuah pot gantung? Apakah pertama kali harus dilakukan untuk membuat pot gantung? Apakah yang pertama kali harus dilakukan untuk membuat pot gantung? Apa yang dilakukan untuk menutup bagian atas pot gantung? Nah, semua pertanyaan ini jawabannya ada percakapan antara Lani dan Siti tadi anak-anak. Kamu bisa melihatnya kembali. Jika kamu berperan sebagai Siti yang mewawancarai Lani, tulislah hasil wawancara Siti tentang perawatan tanaman gantung. Ini adalah membuat hasil wawancara. Tadi adalah bentuk wawancara Siti dan Lani. Nah, hasil wawancara ini dapat berbentuk seperti paragraf ya, bukan seperti dialog tadi lagi ya anak-anak. Nah, mari kita lakukan kegiatan memutar badan dan menekuk badan dalam permainan. Jadi Edo sedang memutar kepala, lalu Edo sedang memutar lengan. Kemudian Edo memutar pinggang, Edo sedang memutar tumit, dan Edo sedang menekuk kaki kanan dan diletakkan di depan dada. Edo sedang menekukkan kaki kiri dan diletakkan di depan dada. Edo sedang menekukkan kaki kanan dan diletakkan di belakang. Edo sedang menekukkan kaki kiri dan diletakkan di belakang. Nah, anak-anak, ini adalah bentuk pemanasan. Ya, ini adalah olahraga pemanasan. Rangkaian kombinasi gerak memutar dan menekuk yang dilakukan siswa. Yang pertama adalah memutar kepala ke kanan 4 hitungan. Lalu yang kedua memutar kepala ke kiri 4 hitungan. Dan yang ketiga memutar lengan dengan ke depan 4 hitungan. Yang keempat memutar lengan ke belakang 4 hitungan. Yang kelima menekuk lutut kanan dan ke belakang 4 hitungan. Yang menekuk lutut kiri ke belakang 4 hitungan. Nah, anak-anak, jadi ini adalah gerakan dasar dalam pemanasan ya. Nah, ini namanya rangkaian kombinasi gerak memutar dan menekuk. Oke, kegiatan bersama orang tua adalah orang tua dan siswa bersama-sama merawat tanaman di rumah. Nah, sekian pembelajaran kita pada hari ini anak-anak untuk pembelajaran 1 dan juga 2 pada subtema 3 ini. Semoga anak-anak ibu mendapatkan pelajarannya ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.